Penasaran proses pembuatan rambutnya? Saya kan pernah di polsek dulu. Ngemprut, 3 kali ngemprut cuy. Ya, kembali lagi bersama CCTV Sela Cua, Tantri, Podcast. Yang udah nonton, yang udah dengerin podcast kita dari yang pertama, kedua, sekarang masuk ke Iya. 2.2. 2.2. 2.2. Karena kita mau membahas sambungan yang kemarin tuh. Yoi, Kita minggu udah lalu, Iya. minggu lalu Iya. kita bahas. Setelah aku menginterogasi kamu. Iya, Oke, iya. Iya. Awalnya sih kita ngomongin nama anak ya, tapi jadi berpanjangan. Iya, jadi melebar ya. Ya, jadi kita pengen penasaran ya Penasaran Mas. proses Iya. pembuatan rambutnya. Tadinya kan ngomongin anak doang tuh. Heeh. Saya kayak berasa di BAP, Bu. Saya kan pernah di polsek dulu. Iya. Detail ya nanya ini. Iya. Iya, Sela pernah di polsek. Iya. Bagaimana kalau untuk konten yang ini kita bahas Sela di polsek aja? Jangan. Tapi boleh tuh kita kulik. Boleh. Nanti kita bahas. Lu mau ngeles lu? Banyak. Iya. Lu mau ngeles? Kamu mau ngeles? Iya. Ayo. Enggak. Ayo giliran kamu sekarang. Oke. Nyambung nih, kemarin kan Iya. Sela tuh cerita nama anaknya ada musik-musiknya. Ya, Nama anak lo juga agak panjang loh, Tan. ada iya. Nama anak pertama, Karanada, Medina, Tanarda. 3 suku kata. 3 suku kata. namanya simple ya. Karena gue juga Enggak 3 suku simpel kata. juga. Iya. Tantri, Simpel. Salindri, Kelasan. Enggak. Sama tetap dia. Pokoknya yang paling sebel itu ada yang satu malah. Oh iya benar. Iya. Kurniawan. Cuman satu doang, kagak ada apa-apanya. Halo abangku. Iya kan, kagak ada. Bikin paspor kita yang susah. Iya kan, harus nyari tambahan ya kan. Oh iya juga. Iya. Gimana Karanada, Medina, Tanarda. Satu-satu Karanada. Karanada, Kara dulu. Oh, iya, Kara Kara. tuh Dari santan bukan? adiknya tuh Bukan. Santan Kara bukan ya? bukan. Ternyata kayak BA ya. Iya. Sadar. Iya. Boleh masuk santan Kara. Iya. Jadi Kara itu yang nyari bapaknya. Kara itu Bentuknya santan adiknya gitu. Superman ya? Oh, iya. Oh iya, karena Arda ini Kara itu gemar sekali iya. sama Arda itu suka banget sama action Ini figure, action superhero, superhero, segala macam. superhero. Itu si Superman dan lain-lain. Kara itu sebagai Supergirl. adiknya si Superman Gue nggak tahu dari film gue nggak tahu. Laki lu nyatet ya. Nyatet pohon-pohon nama. Imajinasinya ini ya dia ya lebih ke Ya, apa ya? ibarat kata kayak sensus penduduk di Iya. sono gitu. Dia memang imajinasinya. Kalau kamu explore Instagram ketahuan milf. Kalau dia memang action figure, cewek-cewek kartun-kartun seksi. Ya sih, namanya Kara. Oh, baru tahu. Oh, doyannya yang Japanese. Oh, Sailor Moon gitu. Yang cuma B-nya set gitu doang mungkin. Oh, iya tahu. Hentai. Dia ngebuka sendiri. Nah, terus Bu. Iya, Nyampe Sailor Kara Moon tadi, ternyata ya. Kara adiknya Superman. Kara itu Supergirl. Oh, Supergirl. Terus nada itu musik. Karena gue kan sama Ardi Iya. ketemu di musik. Nada itu Nyanyi ya. gitu. Karanada. Karanada, Medina, gue doa waktu pas pengen punya anak itu di kota Madinah. Madinah tuh salah satu kota yang memang aku dan Arda sepakati kalau kita suka sekali gitu di sana. Oh iya. Oke, Ritualnya oke. makin bertambah. Ya, makamnya Rasulullah di sana Iya, betul, gitu betul. kan. Terus Tanarda ya Tantri Arda. Oh. Jadi kalau Karanada, Medina, Tanarda tuh wanita super yang suka musik, yang membawa ilmu dari kota Madinah. Dari keturunan Tantri dan Arda. Wih, berat banget. Doa. Membawa ilmu dari Madinah. Wow. Karena menurut aku sudut pandang aku terhadap kota Madinah dan Mekah itu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Tapi Iya, kota iya. itu indah banget sih. Adem kan? Seperti Adem. kita waktu pas kita di Betul. band itu ya. Iya. Sampai detik Oh, ini iya. bandnya. Iya. Itu Madinah tuh enak banget ya Gila. pas kita umroh bersama Iya, ya. benar. Atmosfernya beda banget. Beda, Aku betul. nggak pernah nangis di situ, aku nangis. Kenapa? Kenapa? Kamu nangis Ngakuin? kenapa ya? Kenapa kalian harus menginterogasi kan giliran tadi? Udah itu nanti aja ya kan. Ya. Kenapa larinya ke saya lagi? Kepo banget sama kehidupan dia ya. Kepo banget perasaan sama kehidupan saya. Saya udah ngungsi loh dari Jakarta ke Jogja.
supaya tidak ngikutin atmosfer gitu. Masih aja dikepoin. Ya Allah. Oh gitu, karena ada tanya. Oh iya. Oke, Itu, wanita itu. super. Yang suka musik, yang membawa ilmu dari Kota Kota Madinah, Madinah, dari keturunan Tantri dan Arda. Itu. Oke. Itu anak pertama. Kalau anak kedua, Arka kan beda Iran, jauh ya kan? aku bedain 4 tahun. Iya. Beda 4 tahun. Kara dan Arka kan nggak berbeda jauh juga tuh Iya. sama kayak nama-nama. Cari-cari memang apa ya kira-kira ya. Kemarin Nah, dia tadinya sempet yang Raka. Itu kan keluar dari tahu. mulut lu. Iya sih. Pas begini, Raka kayak terlalu biasa. Biasa ya, oh Jadi iya. Kara kalau dibalik, oh iya jadi Arka gitu. Oke. mikirnya. Oke misi. Iya. Arka terus pas lagi mikir kayak kalau Arka doang biasa banget, sedangkan ada Karanada. Arka, Khoir, asik. Gue Islamik banget gak sih? Lagu Itu Khoir. baik. Nyanyi Iya, kan iya. bisa dia, benar. Bisa, tapi gue ngambilnya Khoiran gitu. Jadi Iya. kayak baik banget gitu loh. Oh, iya. Arkairan, Kadenza, Tanarda. Kadenza Apa tuh tuh musik. Kadenza? Kadenza tuh dari bahasa Italia apa Spanyol gue lupa ya. Oh, jauh banget ya kalian semua anak-anaknya. Jauh. Iya. Itu musik artinya. Oh, Kadenza. Tanarda ya. Dapat di mana? Lu buka kamus apa tuh Kadenza? Itu Website dah lu cari-cari lu ya. Iya. Arti nama anak. Gitu ya. tapi itu sulit loh. Sulit. Aku Dapetin- Kadenza. Dapetin kata kadenza itu last minute sebelum gue press conference menyebutkan nama anak. Jadi tuh pas Pas lagi di rumah sakit. Masih di rumah sakit, anaknya udah lahir, nama pertama cuma Arkairan Tanarda. Oh, Biasa awalnya banget itu. Itu doang, terus Biasa itu banget mikir gitu lagi ya. kayak kurang deh satu suku kata biar sama kakaknya. Tetap 3 suku kata ya. Iya, terus mikir last minute ngeliatin, udah nih ditungguin sama pers Wih, buat ini. artis Kayak ya? Artis saya. Saya artis. Tapi kali ini jadi selebgram dulu. Iya. Seperti itu dari Instagram. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Terus ya udah mikir ya harus Siapa ada yang nyari? selipan. Lu apa Arda? Ada dong tugas laki-laki ya. Saya cuma tinggal ngelahirin aja. Kadenza. Kadenza ya tan lagi Bun ya oke deal berarti Arkairan Kadenza Tanarda. Kalau Bun biasa juga lek. Iya. Ya lek. Kamu tahu kehidupan saya. Gaya-gayaan Bandun. Orang lek. Yonglek. Belum ada yang like udah gua duluan kali. Jangan gitu loh. Ini kamu kulik aku Oh, dong. iya. Udah lanjut tuh. Iya. Udah akhirnya dapet tuh. Lu langsung Dapet. setuju. Setuju. Oh iya bagus yang gitu. Gitu ya. Terus nguliknya gitu doang. Iya. Udah. Enggak, waktu ada ngasih nama ngusulin seperti itu, kamu tanya nggak sama Ada itu artinya apa? Dan Iya, akhirnya itu. sampai proses kamu bisa menyetujui itu seperti apa? Enggak, namanya jadi Arkairan itu kita sepakati bareng-bareng. Yang Kadenza itu aku menyerahkan sama Arda. Karena memang last minute banget kan. Aku lagi sibuk menyusui saat itu Arkairan, gitu kan. Last minute kayak main di TV, 10 menit lagi. Arkhoiron. Iya. Nggak enak. Yang kurang satu kata mau brojol yang. Gak enak ya. Ya tapi emang bener, jadi tuh pas udah lahiran, ya pikirin ya namanya gitu. Serius? Aku sesar, jadi aku gak ngerasain kontraksi gitu kan. Terus pikirin satu nama ya, pokoknya pas udah brojol, ya dia mikir katanya sih gitu. Nah, ada yang seru nih. Ini pengawas harus tahu nih. Kan waktu yang perlahiran pertama ini kan lo mencoba normal kan tuh Iya. Kara, ya kan? Terus habis itu ceritanya gimana tuh? Kan lu sempet baby blues pas Iya, ya kan? Nah, terus habis itu dapat pelajaran kan lu dari situ. Nah, setelah si Arka ini ceritanya gimana nih? Jadi waktu pas lagi kelahiran Kara. pertama Kara, itu gue mempelajari banyak hal tentang bagaimana cara melahirkan secara normal. Dari ikut hypnobird, Iya, benar. gentle Wih, macam-macam bird, lah ya. macam-macam pokoknya duit gue habis di situ. Iya, luar biasa. Anak pertama. Anak Pertama karena pokoknya totalitas ya. mau yang betul, terbaik. Betul. Pas lagi eksekusi, ternyata apa yang sudah kita pelajari itu belum tentu, apa yang sudah kita rencanakan belum tentu terjadi Sesuai dengan rencana. sesuai dengan Iya, rencana. Karena betul. semua kembali lagi pada Tuhan. Betul. Untuk episode kali ini lebih ini ya, lebih deep Iya, lagi ya. Iya, menurut iya, aku. iya. Terus Jadi udah pelajarin segala macam, tapi ternyata memang Tuhan berkata lain. Aku harus Pengennya merelakan normal. untuk tidak melahirkan secara normal. Jadi Sama. sesar. bete enggak lu? Sedih saat itu. Sama. Tapi jadi prosesnya gini, aku udah induksi 2 kali. Iya, waktu itu kan Oke. aku inget banget pokoknya kamu nggak ada kontraksi sama sekali. Kontraksi ada tapi nggak terlalu berasa banget gitu loh. Iya. Jadi kayak bayinya tuh nggak ngajak. Tapi sempat udah induksi? udah induksi tapi tetap nggak sakit gitu, nggak sakit. Terus akhirnya udah induksi balon, udah pembukaan 6.
kok nggak ada kontraksi ya gitu, dan sudah dipecahin ketuban tuh. Nah sedangkan kalau sudah dipecah ketuban 6 jam itu bayi itu harus lahir. Harus lahir, betul. Gitu. Terus kata dokternya kalau kita nunggu sampai 3 jam memang nggak ada kontraksi, ini harus dibelek Betul. ketan. Takut Jadi, keracunan soalnya. Habis air ketubannya. ketubannya. Gitu. Terus udah, yaudah deh dok, saya mau tidak mau ego sebagai ibu. Saya mau yang terbaik untuk anak saya lahir. Udah deh, dari situ gua nggak pelajarin tentang sesar. Gua berjuang berapa jam untuk nunggu normal, dan sesar hanya berlaku 15 menit ya. Tiba-tiba udah 15 menit gue dengar suara bayi, oh ya anak gue lahir. Udah selesai dari situ. tapi ada rasa ini nggak lo kayak ya walaupun nanti harus ikhlas ya sesuai Iya. nama lo ya kan. Ikhlas banget. Tapi maksudnya kayak biasanya kan banyak ya ibu-ibu yang katanya tuh seorang ibu itu kalau melahirkan normal sejatinya Enggak seorang juga kan sih. gitu kan. Makanya kita berusaha juga kan, nggak bisa Iya dong. dipungkiri kita sebagai ibu pengennya coba normal nih, tiba-tiba nggak sesuai, sempat pasti kan ada beban tuh. Ada dropnya waktu pas lagi itu, tapi gue mencoba untuk ya nggak boleh ego, nggak boleh ego sebagai diri sendiri, kan gue juga sudah akan menjadi ibu, jadi harus ngikutin apa mau si bayi juga. Iya, betul. Gitu. Kalau dipikir yang terbaik menurut gue belum tentu terbaik buat bayinya. Jadi ya udah lakuin aja kalau menurut gue. Jadi gue kayak betul. saat itu memang gue akuin gue baby blues karena bukan karena prosesnya yang berubah, tapi kepada gue nggak bisa ngasih susu ke anak gue. Jadi afirmasi gue terlalu positif terhadap melahiran secara normal, tapi gue nggak mencari tahu bagaimana cara menyusui yang baik. Berarti begitu lahir langsung baby blues. Baby blues. Langsung. Jadi langsung. Kalau menyusui itu harus Enggak ada yang juga ya? maksudnya Iya. ada yang ngerti baby blues itu apa coba Baby blues itu satu psikologis yang kena sama ibu-ibu yang rata-rata baru melahirkan. Postpartum syndrome ya, gue lupa. Ya, Pokoknya bener. bisa dikulik, dicari tahu di Google. Itu karena memang hormon postpartum syndrome. Postpartum syndrome. Parto Itu dia ngomong parto waduh. postpart ya. Yes, pokoknya kui lah. Sindrom pasca melahirkan. Iya. Postpantrum. Postpartum. Aku dengernya parto. Terus habis itu Itu bisa dialami oleh beberapa wanita. Itu kan karena memang hormonnya tiba-tiba kayak langsung banyak yang hilang atau apa, gue nggak ngerti ya masalah kedokterannya. Terus dari situ hari pertama, hari kedua gue nggak bisa nyusuin, anak gue sakit panas. Tapi ASI udah keluar? Belum. Oh, belum. ASI belum keluar, tamu datang bejibun, bener-bener bejibun, gue nggak bisa istirahat, HB gue drop, jadi hampir mau di transfusi Infus lagi, dasar. tamu ya anak pertama ya. Oh, apalagi banyak apa namanya wartawan. Iya, soalnya artis kan. Sombong amat. Soalnya selebriti, Iya. selebritis ya kan Iya. terus. Iya, selebriti. Nah, terus Gitu. Jadi dari situ hari ketiga gue udah mulai tuh ngedrop, gue kayak menyalahkan diri sendiri, nangis nggak karuan, tutup pintu, nggak mau terima tamu. Jadi bener-bener gue minta maaf banget buat teman-teman artis-artis gue yang lain. Wah, oke deh, dengerin aja apa kata mau dia. serah dia adalah, serah dia dong, serah dia lah. Kalau kalian bawa kado waktu pas ulang tahun Kara tuh sehari dibawa balik kadonya, gue minta tolong kado dikirim aja ya buat Arka, lumayan banget. Ada beberapa. Dibawa balik karena gak dikirim, udah dikirim. Serius. Serius, insya Allah ya. Gue gak tahu. Pokoknya satu hari gue gak terima tamu, tapi tamu tuh datang terus ngedropin kado-kado di depan kamar. Nanti dari situ akhirnya gue belajar banyak hal. Ternyata gue nggak boleh ego sama diri gue sendiri. Gue mikir untuk anak yang kedua ini gue mau rilis semuanya, gue nggak mau mikirin apapun. Mau Asi relax gua- banget lah pokoknya. Iya, asi gue keluar syukur banget, nggak keluar ya sudah nggak apa-apa. Iya. Terus gue nggak bisa lahiran normal, gue mau sesar juga nggak apa-apa. Karena pelajaran menjadi seorang ibu itu bukan saat lo melahirkan aja. Betul. Pelajaran itu ya. menjadi seorang ibu itu ya setelahnya gitu. Melahirkan itu hanya sebagai media untuk kita bisa ya melahirkan gitu. Iya. Mau itu normal, mau itu sesar, nggak ada masalah sih. Iya, karena betul, semua betul, kan betul. pasti mengikuti teknologi yang ada. Iya, soalnya sekarang tuh banyak banget dulu yang nyinyir kadang, ih kok sesar sih, gue nih banyak yang begitu kan. Tidak Jangan akan kayak pernah gitu. ada ibu yang tidak ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Betul. Gitu. Jadi pasti semua melakukan yang terbaik. Betul. Itu dari yang melahirkan ya. Kalau dari suami sebenarnya ada support yang lebih ini loh. Apa? Duit. Enggak, bukan kalau dari aku nih, kalau dari aku gitu, dia sebelum masuk ruangan itu aku kasih support, kamu adalah ibu yang hebat. Asik. Kamu ngomong gitu, Mak? Aku serius. So sweet banget ya. Serius. Aku enggak ya. Tapi kan laki lo nemenin juga tuh waktu itu. Karena memang Gila lo. harapannya sama kayak kamu gitu, pengen banget normal gitu, pengen banget normal. Ternyata Gibi tuh prosesnya nggak ada
kontraksi sama sekali, dan itu udah ngelebihin berapa minggu, harusnya udah lahir gitu. Takutnya keracunan atau apa nggak tahu lah, pokoknya harus sesar lah apa gitu juga. Akhirnya aku bilang ya udah sesar gitu. So aku yakin udah ikhlasin aja, mau normal mau ini, yang penting anak kita lahir dengan selamat. Kamu buktiin kalau kamu itu ibu yang hebat. Wih, mantap. Nangis dia. Ini namanya ayah ASI. Ayah ASI. Iya. Nangis Ada juga dia. kan? Ada juga. Waktu itu. Dia minum asiku. Oh. Enggak kan ayah ASI, enggak. Proses lo itu. Apa itu gimana? Proses penetrasi apa ya? Gitu. Endorfin. Tapi bener ya, Endorfin tapi bener ya. namanya. Gue cerita nih ya, gue gak pernah cerita. Jadi waktu pas lagi ya Kara, karena gue saking pengen lahiran normal ya. Jadi gue tuh gak mau tinggal di rumah sakit pertama, karena rumah gue jauh dari Cibubur ke Menteng. Menteng. Ah. Nyewalah hotel. Induksi normal. Asik. Ngemprut. Ngemprut nih ya, ngemprut. Heeh. Ngemprut sakit men. Beneran, dan itu beneran jadi bikin apa namanya? Keras ya. Ya, Bukan. karena itu merangsang juga Kontraksi. kan. Merangsang kontraksi benar. Gue kayak yang kontraksinya kurang, ngemprut lagi 3 kali ngemprut cuy. Wow. Sampai yang capek ya ada. Oh, pantes namanya Kara, wanita super. Iya. Iya, ini buktinya ini beraninya ya minta 3 kali. Pertanyaanku, sama ada ya, Apa? mengandung bebek piye iki? 3 kali loh, bayang no. Iya. Terus pertanyaan kedua adalah, ada ini dalam kendalinya istri ya sebenarnya kan? Iya, pantes namanya Iya, Kara. pantes gitu kan. Wanita super. Iya, sebenarnya banyak yang mau itu ibunya. Iya, bawaan bayi itu super banget ya Kara ya, luar biasa. Soalnya aku yakin banget ketika pengen ini yang banyak maunya dia, yang ngangkang. Beda. Pasti dia dulu Udah kan. mati. Aduh, udah turun lagi. Ntar beli tisu dulu. Udah kali ya. Kalau dia ya, udah nggak kuat. Kuat. Bangun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus sudah. Iya. Nah, Tapi pas lo tadi baby blues itu sosok suami gimana tuh? Wah, gitu gila, dia the best banget. Hmm. Jadi dia memutuskan untuk tidak menerima tamu sekalipun untuk keluarga. tapi memang harus akhlak sih itu. Saklek. Kita Ini masih berdua. Kara kan? Masih Iya, Kara. iya. Gua Arka alhamdulillah nggak ada masalah apapun ya. Di Kara itu kita nggak terima tamu. Gua satu hari itu gua cuma tidur di ranjang. Jadi ada sofa bed di situ. Gua nggak mau tidur di ranjang ini. Gue tiduran berdua. Gue nangis segerung-gerungnya. Nggak apa-apa nangis. Dipeluk gitu ya. Oh, Dipeluk gitu. sayang. Aku tuh kayak ngerasa jadi Kayak keluarga banget. Oh iya. gitu. Dipeluk. Lu kayak stres banget di sini Karena ya. gua menurut gua- Asinya itu enggak keluar itu ya. Gue tuh orang paling down sedunia. Ah. Gue orang yang paling nggak punya tanggung jawab. Gue ngerasa gue belum layak jadi ibu saat itu ya. Iya, iya. Perasaan Enggak, gua. emang tapi dia basicnya kan mudi. Ditambah kayak gini. Iya, benar-benar. Basicnya di mudian soalnya. Capek, Iya, anak benar. panas. Iya, iya. Basicnya mudian soalnya, basicnya mudian. Gak usah Karena musiknya mudian, baperan ya kan. Jadi kayak lagi, gitu, tambah iya. lagi. Minder lah Sama, kalau tadi. biniku baperan juga. Tapi enggak, tapi itu yang pertama. Yang kedua tuh memang selalu ada yang pertama sih. Makanya dia baby blues, dia anak pertama ini tadi stres itu. Ya karena itu terbawa sama perasaan. Iya, Jadi iya. itu benar-benar makin dalam tuh. Sembuhnya kapan tuh? Oh, Sembuhnya tak kirain kapan? dalam ngemperut itu. Kan Sembuhnya bingung kapan ya. tuh? Kirain tambah dalam begitu masih ada bayinya. Itu Kirain. udah Oh, tadi. tadi. Kan udah lahir ini. Oh, Terus udah. 40 baby hari, blues. nggak boleh Gue ngapa-ngapain. selepet lu. Wah, nggak boleh ngapa-ngapain. Gak boleh. Wah, tangan dong. Pakai tangan dong. Selalu ada jalan menuju kenikmatan. Iya. Gue penasaran tuh, habis itu setelah lu nangis-nangis gitu, Gue pelukan berdua, matiin lampu. pulihnya tuh gimana tuh? Nungging. Kalau baby blues. Matiin lampu kan mancing ya. Gue nanya nih Kan serius. mancing. Oh. Lah mati lampu kan kirain apaan gitu. Siapa tahu nungging ya kan? Kan Biar nggak nggak tahu. baby Cari blues lubang ya? lain maksudnya. Oh, iya. Biar nggak baby blues ya. Iya. Terus Iya, iya. Boleh caranya meredakan tuh baby bluesnya mulai gimana? Gue merilis itu semua. Jadi laki gue nggak bikin statement apapun, dia hanya memeluk gue. Gue ngegerung-gerung semalaman, mata gue sampai bengkak banget. Sampai puas deh tuh Sampai pokoknya. puas. Terus berarti habis itu dihabisin ya nangisnya. dihabisin. Tapi ya laki gue tidak mengaminkan itu, jadi kayak menguatkan. Iya. Terus udah Sama, selesai sama. itu, nggak, kamu bisa segala macam, kamu bisa. Terus pas ini akhirnya gue balik lagi ke guanya sih, gue yang Betul. berusaha untuk
gue kalau gini gue nggak bisa nyusuin anak gue gitu. Dan ada suster juga yang Betul, support betul, gue betul. saat itu, yang enggak, kalau misalkan lo stres oksitosin lo nggak bisa berfungsi, dia nggak keluar, asi lo makin nggak keluar. Ya udah deh, akhirnya gue mau rubah mindset itu, selesain gue 1 hari kena baby blues, udah gue mau merah. Dan Tapi segala macam, alhamdulillah akhirnya nggak keluar. berlangsung lama ya baby bluesnya ya. Nggak lama. Sama, waktu itu istriku juga baby blues waktu Karena peran suami penting. betul. Waktu baby blues dia ngomong gini, tau nggak? Kayak aku nggak siap jadi ibu. Lah gimana sih? Batinku ya, tapi aku nggak mau ngeluarin gitu. Nggak boleh. Kamu udah ngelahirin, kamu harus jadi ibu yang kuat, kamu harus tanggung jawab, nunjukin kalau kamu itu udah siap punya anak kayak gitu. Jadi berusaha untuk Iya. menguatin. Iya, gitu. Berarti betul, memang itu peran. peran suami memang penting banget. Ayo semangat, kamu bisa. Ya kayak iyalah, gitu. sekarang kalau nggak peran suami kan yang bikin suaminya, ya tanggung Iya, iya, jawab iya. lah, masa mau enaknya doang. Mohon maaf, yang bikin berdua. Berdua. Oh iya, Kenikmatan itu berdua, ada iya. di 2 orang. Iya berdua. Masa kalau satunya baby blues dia lari nggak mau ikutan? Iya, Ada ya yang nggak kayak gitu. boleh. benar. Ada yang kayak Ya, gitu. harusnya nggak boleh tuh. Iya, harusnya nggak boleh. Itu ada yang kayak gitu, kasus kayak gitu. Dia nggak tahu, mungkin yang nggak tahu antisipasinya, maksudnya nyari solusinya seperti apa, jadi lari. Harus ditemani. Buat para pengawas mungkin yang baru mau menikah, sebenarnya ini obrolannya penting loh kalau dibahas Betul, untuk betul, sama betul. pasangan. Jadi Iya. kalau nantinya menikah akan ada kejadian baby blues, itu harus ini aku ya saling mensupport lah. Betul. Betul, kan? betul, Betul, betul. setuju Sama banget. aku pertama dulu Gibi juga nggak dapet ASI. Itu yang stres aku. Jadi Tapi selama 4 hari aku baby nyari blues donatur. itu bisa di kok donatur donasi. baby blues itu bisa kena sama cowok juga, sama suami. Jadi ada juga tuh postpartum syndrome, namanya apa ya? Sama dengan baby blues. Jadi Kenanya kalau ke misalkan cowoknya? iya, makanya kenapa suami dan istri harus saling menguatkan setelah melahirkan, karena sesuatu hal yang mengagetkan ketika lo yang biasa berdua muncul satu orang satu ini yang berisik banget di rumah, yang merubah suasana keadaan yang selama ini Iya. baik-baik aja, tiba-tiba aduh kok berubah ya, adaptasi segala macam, itu mental cowoknya juga bisa kena. Oh, aku pernah. Apalagi basicmu itu kan mudah stres. Iya. Nanti kita akan bahas ya yang masalah depresi.